Perkenalkan, nama saya Michael Felix Marbun dengan NIM 23055 11082. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hidrostatika. Hidrostatika adalah cabang dari hidrolika yang mempelajari mengenai perilaku zat cair dalam keadaan diam. Nah, pertama kita di sini harus tahu dulu apa itu tekanan. Tekanan adalah suatu gaya tiap satuan luas. Dan apabila gaya terdistribusi secara merata, maka kita bisa menggunakan bentuk yang ini, P sama dengan F per A, di mana P itu adalah tekanan dengan satuan MKS, kilogram force, per meter kuadrat, atau biasa kita pakai menggunakan satuan standar internasional atau SI, itu Newton per meter kuadrat. Di sini ada F atau gaya. Untuk satuannya, untuk MKS-nya kita gunakan kilogram force. Untuk standar internasionalnya kita gunakan Newton. Dan ada A atau luas. Satuannya itu kita pakai meter kuadrat. Dan untuk gaya yang bekerja atau yang tidak terdistribusi dengan tidak merata, kita menggunakan bentuk P sama dengan dF per dA. Nah, tekanan pada suatu titik. Tekanan pada setiap titik di dalam zat cair itu, zat cair diam adalah sama dalam segala arah. Hal ini dapat kita buktikan dengan membayangkan suatu elemen zat cair berbentuk prisma segitiga sangat kecil dengan lebar satu satuan panjang. Panjang dan tinggi adalah dx dan dy yang berada dalam keadaan diam. Nah, di sini ada prisma, di sini ada dx untuk tingginya dan panjangnya dx. Kita dapat persamaan dx sama dengan ds cos alpha. Persamaan ini dari mana kita dapat? Dari rumus cos segitiga. Cos sama dengan samping per miring. Ini dia. Sampingnya kan ini dx, per miringnya sama dengan ds. Kita dapatlah persamaan ini. Dan untuk persamaan dy sama dengan ds sin alpha. Ini kita dapat sin alpha sama dengan depan per miring. Depannya kan ini dy per miringnya itu ds. Kita dapat dy sama dengan ds sin alpha. Nah, adapun berat prisma segitiga zat cair itu adalah sama dengan W sama dengan gamma kali dy per 2 kali dx1. Nah, gaya tekanan yang bekerja pada prisma ini kita dapat ini. Fx sama dengan px kali dy. Dari mana kita dapatnya? Dari sini. Nah, ini Fx dikalikan sama ini tekanannya Px per dikali sama ini bidangnya dy. Dan untuk Fy sama halnya Py kali dx1. Dan untuk Fs juga sama P kali ds1. Nah, kita dapat bersama kesetimbangan untuk arah X. Pertama kita dapat nih sin alpha sama dengan sin alpha. Sin tadi kan depan per miring nih. Gaya yang bekerjanya kita cari. Ini gaya yang bekerja di bidang dy ini kan Fx. Kan tadi sin depan per miring. Gaya yang bekerja di depan ini yang di bidang dy ini Fx per gaya yang bekerja di bidang ds Fs. Nah, kita dapatlah Fx per Fs. Baru kita buat ke persamaannya, kita sederhanakan, kita masukkan Fx-nya sama dengan Fx tadi apa? Fx sama dengan Px kali dy. Kita buat ke sini, baru sama dengan sin alpha kali Fs-nya tadi apa? Fs-nya P sama dengan P kali ds. Nah, baru di sini kan tadi ada dy nih. Dy ini kita masukkan ke dalam penilainya nih. Dy-nya kan tadi ds kali sin alpha. Nah, baru Px sama dengan ds sin alpha sama dengan sin alpha kali P ds. Ini kan ds sama sin alpha nih, dua ruasnya sama. Baru kita coret sama dengan Px sama dengan P. Nah, untuk arah y-nya ini ada persamaan kita dapat Fy kurang W kurang Fs cos alpha.
Ini dari mana kita dapat? Dari sigma gaya bekerja sama dengan 0. Kan gaya yang bekerja tadi untuk arah Y nih yang vertikal, ada gaya berat, ada gaya FY, dan ada gaya FS. Ini gaya FS-nya ini harus kita inikan dulu. Apa namanya? Yang penting ini kan miring nih. Kita harus buat lurus dulu gayanya. Gimana buat lurusnya? Kita kalikan ke cos. Kita buat cos. Nah, gaya yang bekerja kan FY. FY kita buat positif ke atas. Nilai FY-nya positif, baru nilai W-nya kan ke bawah. Gaya berat kan selalu ke bawah, mengarah ke pusat bumi. Minus W kurang minus Fs cos alpha. Ini kan udah kita buat tadi. Ini kan miringkan nih. Harus kita buat kita apa namanya? Lupa lagi. Yang penting harus kita buat lurus ke bawah dia. Jadi kalikan cos alpha. Nah, nilai FY kan dapat nih tadi. Berapa nilai FY tadi? PY kali DX. PY kali DX dikurang, kita masukkan nilai W-nya. Yang tadi ada rumusnya. Ini, gamma kali DY per 2 kali DX. Nah, baru nilai Fs tadi juga ada. Nilai Fs tadi apa? P kali ds. Kita masukkan P kali dx kali cos alpha sama dengan 0. Baru PY sama dengan ds cos alpha. Kita masukkan nilai dx-nya dulu. Nilai dx-nya ds cos alpha. Nah, dikurang dengan gamma setengah dy kali dx. Nilai dx-nya kita masukkan juga. Nilai dx-nya kan ds cos alpha dikurang p kali ds cos alpha sama dengan 0. Lalu dapat ini kan tadi ada yang sama nih, ds cos alpha. Ds cos alpha ini kan sama nih. Ini nilainya minus, mati berarti kan otomatis. Nah, dapatlah PY kurang setengah gamma kali DY kurang P sama dengan 0. Karena prisma sangat kecil, DY mendekati dengan 0. Maka ini Y-nya dikalikan dengan 0. Maka ini semua mati kan 0. Maka PY kurang 0 kurang P sama dengan 0. Maka PY sama dengan P. Nah, PY sama dengan P, baru P-nya tadi kan sama dengan PX. Maka dapatlah bahwa dari persamaan ini, dapat bahwa semua tekanan di sini tuh untuk satu titik bidang segitiga ini semua sama.